Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvi. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu ya. Saya sangat senang sekali kita dalam kondisi baik semuanya sehingga kegiatan wawancara kita hari ini bisa terlaksana ya, Ibu. Dan saya juga mau mengucapkan sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah meluangkan waktu bagi saya untuk bisa melakukan sesi wawancara hari ini, Ibu. Nah, sesi wawancara saya ini, Ibu, merupakan bagian dari tugas saya di CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara, di mana kali ini saya masuk di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Dan ini tugas di demonstrasi kontekstual, Ibu. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita langsung saja masuk kepada sesi wawancara ya Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pimpinan di sekolah ini. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Terima kasih kepada Ibu Tuti. Ini kegiatan dari CGP Angkatan 11. Mungkin saya akan menjawab sepengalaman saya dan juga sepengetahuan saya. Mudah-mudahan kalaupun ada tambahan ataupun pengalaman kita saling-saling saja. Jadi mengidentifikasikan sebuah masalah atau kasus, masalah atau kasus itu ya saya selaku pimpinan di sini mungkin saya tidak bekerja sendiri di sini. Saya juga ada tim. Tim inilah yang bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan nanti kalaupun ada permasalahan di sekolah itu akan kita bahas secara bersama-sama. Karena kenapa kita ini adalah organisasi. Itu ya kita harus melakukan kegiatan itu secara bersama-sama. Nanti adapun nilai baik dan buruknya itu akan kita lakukan dalam secara bersama. Oke, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Ibu selalu melibatkan tim yang ada di sekolah ya Bu ya, untuk kasus-kasus tersebut untuk melihat permasalahannya itu seperti apa dan dampaknya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa ya Bu. Dan itu nanti solusinya itu sudah sesuai dengan opsi dari tim masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Ibu? Mungkin ini pertanyaan yang kedua ya. Jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya, kalaupun ada seandainya mengambil keputusan yang terbaik karena di antara pilihan yang sama-sama benar Bu. Sama-sama benar. Itu baik dan itu baik. Dan itu saya lakukan. Saya menanyakan dulu sama misalnya seperti guru A misalnya ini mau ini dan ini, dan di lain waktu dia juga di sekolah pertanggungjawabannya mengajar. Jadi saya bertanya seperti apa maunya Bapak Ibu, seperti apa penyelesaiannya, karena tanggung jawab kita tidak bisa lepaskan. Begitu juga dengan yang mau dilaksanakan di luar misalnya atau ada pelatihan dan lain sebagainya, itu kami berkomunikasikan dulu dengan yang bersangkutan. Termasuk Ibu juga mengkomunikasikan dengan baik supaya kegiatan si guru A tadi bisa berjalan dan kegiatan kita yang di sekolah juga seperti berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti ketika harus memilih mana yang paling baik di antara yang baik, maka Ibu mendiskusikan dulu dengan pihak-pihak yang terkait ya Bu ya dengan permasalahan itu. Baik, agar solusinya sama-sama enak ya Bu ya. Bekerja sesuai dengan keikhlasan gitu kan, sesuai dengan
ini ada yang marah, itu ada yang tidak suka. Gitu. Oke. Jadi kita bertanya, oh, kamu maunya seperti apa? Saya juga maunya seperti apa. Jadi diskusikan dengan Oke. Oke. pihak terkait. Agar solusinya itu bisa enak terhadap semua orang ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah maksudnya langkah-langkah seperti pengambilan keputusan. Iya. Nah, kalau pengambilan keputusan selama saya di sini dan saya ditunjuk sebagai manajer di sini di sekolah SMP 3 Barat, kalau misalnya ada pun masalah yang bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Tapi kalau ada permasalahan yang melibatkan guru, siswa ataupun wali murid dan lain sebagainya, saya berkompromi dengan teman-teman, dengan tim. Ini masalah dan solusinya mau diapakan, ya. Tapi kalau seandainya masalah itu kecil dan bisa saya selesaikan sendiri, ya saya akan selesaikan sendiri dengan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kalaupun masalahnya ini menyangkut semua pihak, saya akan berkompromi dengan tim yang ada. Oke, Ya, baik. supaya permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada. Oke, berarti langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan ataupun prosedur yang Ibu laksanakan dalam melakukan atau mengambil keputusan selama ini melihat dulu besar kecilnya masalahnya ya Bu ya, dan sejauh mana keterlibatan orang-orang di dalamnya ya Bu ya. Ketika memang itu tidak melibatkan orang banyak atau masalahnya mungkin Ibu anggap kecil, maka Ibu akan memutuskan sendiri Bu ya. Tapi ketika itu memang melibatkan akan berkaitan dengan orang banyak dan masalah itu cukup besar, maka Ibu akan mengajak tim ataupun semua pihak yang terkait ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika ini Bu. Mungkin ada pun hambatan ya, Tantangan. Tantangan saya mungkin dalam sebuah keputusan, kita ini mungkin sudah kadang-kadang kita sudah ditunjukkan tim, tapi ada kadang-kadang yang sudah kita pertanggungjawabkan itu akan kadang-kadang mereka tidak bertanggung jawab dengan keadaan yang telah diamanahkan, tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya ya Bu. Tidak sesuai dengan jalan tupoksinya, tidak sesuai dengan yang kita mau. Jadi itu sebenarnya tantangan yang dihadapi di sekolah ini. Jadi dalam artian memang teman-teman atau tim itu bekerja sesuai tupoksinya, tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan harapan saya sebagai pemimpin untuk melihat itu. Jadi hal tersebut terkadang kita harapkan bisa membantu untuk mencari solusi, malah kadang-kadang malah menjadi masalah baru ya Bu ya. Oke. Harusnya bisa meringankan pekerjaan, malah nambahin pekerjaan ya Bu ya. Oke. Itulah dinamika dalam sebuah organisasi ya Ibu. Kadang apa yang kita mau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah tadi tata kelola. Iya. Atau ada jadwal-jadwal tertentu kah? Kita ngobrol tim dengan guru-guru, dengan staf administrasi, dan itu sesuai dengan apa yang dipermasalahkan. Ya, jadi kalaupun permasalahan masalah guru, saya akan berkompromi dengan guru. Saya akan memanggil guru yang bersangkutan. Saya panggil dulu guru yang bersangkutan dulu 2 kali 3 kali ya. Mungkin nanti selanjutnya ada lagi kan kalau memang guru itu tidak kalau masalahnya di guru. Tapi kalau masalahnya di siswa juga sama, saya akan ada jenjangnya ya Bu. Ada jenjangnya untuk permasalahan itu seperti apa, karena kita di sini kita harus sesuai dengan tupoksinya kelas ya, itu wali kelasnya, BK-nya. Kalau masalah guru ya
kan ada guru seniornya, ada guru yang bisa memberikan arahan. Nah, jadi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Oke. Jadi ada tata kelola yang sedikit berbeda antara permasalahan di lingkup guru dengan siswa ya Bu ya. Kalau di lingkup siswa tadi ya tergantung apakah pada saat jam mapel, guru mapelnya, atau nanti kalau nggak selesai sama wali kelasnya nanti bisa jadi ke guru BK ya Ibu ya. Baru nanti bisa jadi sampai ke Ibu. Dari Ibu pun nanti juga bisa ke tim kalau memang masalahnya udah terlalu besar Bu ya. Oke, jadi ada jenjangnya ya Bu. Kemudian ada jadwal atau waktu tertentu Ibu? Kalau masalah penjadwalan, ya kami mungkin kadang seminggu sekali dan saya briefing apa sih yang teman-teman mau, apa sih yang teman-teman inginkan, apa sih yang saya mau. Jadi saling berkompromi, berkomunikasi dengan teman-teman mungkin kadang seminggu sekali, kadang sekali ataupun sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di situasinya Bu ya, yang sedang terjadi. Dan dibutuhkan. Oke, tapi yang jelas ada waktu yang terjadwal dan ada waktu yang kondisional Bu ya, sesuai dengan situasi yang terjadi. Baik. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau seseorang itu karena kita tim ya kan. Mungkin tim itu ini Bu, misalnya ini permasalahan yang harus kita hadapi dan kita harus selesaikan. Kalau seseorang sih tidak, tapi tim ya Bu ya. Nah kita kan mengerjakan secara bersama-sama. Kalau seseorang pun tidak, kita bersama tim saja menyelesaikan permasalahan. Jadi yang akan membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu ada tim ya di sekolah yang sudah dibentuk. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Iya, pengalaman apa gitu? Untuk membuang sampah di tempat yang ingin disampaikan dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu kerjakan, yang sudah Ibu sampaikan dengan teman-teman kita. Kalau di organisasi itu kita perlunya komunikasi. Kalau kita berkomunikasi yang baik, insya Allah permasalahan dari besar bisa kecil dan dari kecil bisa dihabiskan. Jadi kita, saya selaku komunikasi mungkin komunikasi itulah yang harus kita jalankan. Walaupun masalahnya besar, kecil, ataupun ada keinginan, kita berkomunikasi secara bersama-sama. Berarti pembelajaran yang sangat penting bagi Ibu dalam setiap kali Ibu mengambil keputusan-keputusan itu adalah komunikasi ya Ibu ya. Komunikasi itu sangatlah penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pengambilan keputusan ya Bu. Kalau komunikasinya tidak lancar atau komunikasi tertutup, maka akan sulit juga untuk mengambil keputusannya Ibu. Dan permasalahannya akan melebar kemana-mana. Iya, permasalahannya jadi berlarut-larut dan sulit dituntaskan ya Bu. Oke. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk bisa melakukan sesi wawancara ini dalam rangka penyelesaian tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin, dan saya selaku CGP dalam proses pembelajaran ini. Semoga ini juga menjadi pengalaman yang Ibu sampaikan itu juga menjadi pembelajaran bagi saya dan bisa bermanfaat bagi saya khususnya ke depan. Terima kasih banyak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat untuk CGP Angkatan Sehat. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Sri yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu Bu Sri. Nama saya Siti Darlia. Saya dari SMK Negeri 36 Bengkulu Utara.
hari ini maksud dan tujuan kedatangan saya adalah untuk melakukan sesi wawancara kepada Ibu Sri selaku pimpinan ataupun kepala sekolah dari SD IP Ruhul Jadid Bengkulu Utara ya. Dan wawancara ini adalah bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Tugas ini adalah tugas untuk modul 3.1 untuk demonstrasi kontekstual, di mana pada modul ini kami mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah, Ibu Pipi. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah juga sehat. Baik, kita langsung saja ya Ibu pada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang sebagai kepala sekolah gitu ya, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selama saya menjadi kepala satuan pendidikan di SD Ruhul Jadid Bengkulu Utara ini mengidentifikasi beberapa kasus yang membutuhkan atau yang mana yang termasuk dengan dilema etika dan mana yang bujukan moral. Untuk yang bujukan moral tentunya kita tidak perlu susah payah karena memang sudah jelas yang benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik gitu ya, dengan norma-norma, dan terutama kami di sekolah yang berbasis sekolah Islam maka jelas ya. Yang pertama kita beracuan pada nilai-nilai Islam gitu ya, dimana kalau sesuai dengan nilai-nilai Islam tentu kita akan diprioritaskan dan sebagainya. Nah, yang akan menjadi permasalahan ketika keputusan yang akan diambil atau kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika atau dengan posisi dia sama-sama benar, sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Kemudian kadang-kadang mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang kita timbang sepertinya sama baik dan manfaatnya seperti sementara itu. kita harus memutuskan salah Sementara satunya kita ya harus Bu ya. Oke. Jadi biasanya kalau Ibu sudah menghadapi kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu, bagaimana Ibu mengidentifikasinya Ibu? Mengidentifikasi dilema etika ini kami melihat duduk masalahnya dulu ya. Duduk masalahnya, informasinya seperti apa, atau kejadiannya seperti apa. Kemudian dari situ akan menarik kesimpulan keputusan yang akan diambil. Yang pertama tentunya itu tadi ya, mendekatkan kepada nilai-nilai Islam, kemudian kebermanfaatan. Kebermanfaatan dari keputusan yang akan diambil seperti itu. Kemudian kepentingannya mencakup mana yang lebih banyak dan mudaratnya lebih. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Untuk pengambilan keputusan selama ini karena kami membiasakan dengan musyawarah ya, kemudian kami mengkaji terlebih dahulu permasalahannya, dan kami juga di sini punya struktur ya. Tentunya keputusan itu tidak menjadi keputusan saya sendiri gitu ya, menjadi keputusan bersama yang diwakili oleh struktur sekolah. Jadi setiap hari Senin mengawali hari di pekan tersebut, kami setiap hari Senin itu berkumpul setelah selesai upacara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dan beberapa penanggung jawab program-program sekolah. Kami duduk bersama, itulah mengidentifikasi masalah yang terjadi selama satu pekan. Kemudian kami merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut untuk mencari solusinya, dan disitulah kami, kalau tugas sendiri kan mungkin kita susah ya Bu Pipi ya, kalau mau mana sih yang lebih baik, dan jangan-jangan nanti kita subjektivitas gitu ya. Makanya dengan beberapa teman kami di sini insya Allah ada 5 orang ya, 5 orang struktur ya, 5 orang struktur yang di situ cukup membantu memberi pertimbangan-pertimbangan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah diambil. Nah, ketika keputusan itu sudah disepakati, artinya kan dilaksanakan secara bersama-sama.
Oke, baik, terima kasih Ibu. Kemudian itu tadi udah termasuk langkah-langkah atau prosedur ya, prosedur Iya. yang biasa Ibu lakukan ketika mengambil sebuah keputusan ya. Ibu mulai dari mengidentifikasi sumber masalah, kemudian untuk menganalisanya, Ibu tidak hanya menganalisa sendiri, tapi Ibu juga melibatkan tim yang ada di sekolah ya, dan itu dilakukan secara rutin ya, Iya, sekali secara dalam rutin. seminggu. Kemudian itu ya, mempertimbangkan manfaat, kemudian itu bersandar pada nilai-nilai Islam, kebermanfaatan nih ya, mana yang lebih bermanfaat untuk warga sekolah yang banyak, terutama kita kan mengutamakan pelayanan kepada, apalagi kami sekolah swasta gitu ya, jadi lebih mengutamakan pelayanan kepada peserta didik, murid dan orang tua. Oke, baik Ibu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang paling efektif. Hal yang paling efektif yang pertama tergantung kondisinya ya Bu ya. Kalau memang sekiranya permasalahan itu tidak terlalu membahayakan atau urgen, maka kami seperti itu duduk di tim dulu ya, seperti itu. Tapi ada beberapa permasalahan yang memang kadang-kadang butuh segera diselesaikan gitu ya. Butuh segera diselesaikan, maka seperti itu kami mengidentifikasi, menganalisis, kemudian kita terutama mengutamakanlah tetap ya, di antara dua kebaikan pasti ada yang lebih utama. Iya, gitu ya. Di antara dua kebaikan pasti ada yang lebih utama, kebermanfaatan yang lebih baik, lebih banyak seperti itu. Oke. Pakai skala prioritas. Oke, skala prioritas Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui? Mungkin kalau tantangan kadang-kadang kami dalam penyelesaian masalah, mohon maaf, misalkan ketika dalam proses pembelajaran ya. Pembelajaran kita itu sekarang kan di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Berpihak pada murid, kemudian proses-proses pembelajaran ini kita juga mengacu kepada pencapaian profil pelajar Pancasila, misalkan untuk kemandirian, untuk kemandirian. Ketika kita mengajarkan anak-anak pada kemandirian, terkadang ada orang tua yang ibu-ibu muda, misalkan ya kadang-kadang belum sepaham dengan kita, kadang-kadang terjadi miskomunikasi seperti itu. Nah, dan insya Allah semuanya punya tujuan yang baik. Mungkin orang tua dia mau menjaga anaknya dan sebagainya, protektif dan sebagainya. Tapi kita pengen melatih kemandirian dan sebagainya. Maka di sana butuh pemahaman ya, butuh pemberi pemahaman dan sebagainya. Oke, baik. Berarti tantangan yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini sering juga berbenturan dengan cara pandang atau persepsi orang tua terhadap mungkin dalam sisi kemandirian. Ketika sekolah ingin menciptakan suasana yang mandiri, sementara di sisi orang tua mungkin lebih autoprotektif sehingga cenderung tidak membuat anak cenderung tidak mandiri gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi komunikasi dengan pihak luar jatuhnya ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal untuk menyelesaikan ataupun bentuk prosedur yang Ibu jalankan? Nah, untuk menyelesaikan masalah dilema etika seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, itu tergantung dengan duduk permasalahannya ya. Kalau duduk permasalahannya tidak butuh segera atau memang ada beberapa permasalahan yang bisa kita putuskan sendiri gitu ya. Karena mungkin tidak terlalu berdampak kepada orang lain gitu, tidak terlalu berdampak yang banyak gitu kan. Tapi ada beberapa permasalahan memang kita harus duduk bersama nih, butuh banyak masukan dan sebagainya. Tapi mohon maaf, misalkan ada guru yang mau izin. Nah, ada guru yang mau izin. Itu juga atas dua kebaikan. Bisa dia izin karena memang mau ada acara keluarga. Gitu ya. Itu juga baik ya. Itu juga baik kan. Di sekolah juga menunaikan tugas juga baik gitu kan. Maka pertimbangannya adalah dia bersosial juga perlu gitu kan. Tidak mungkin hanya workaholic gitu ya ke sekolah saja, tapi tidak mengabaikan amanahnya di sekolah. Maka
harus dikaji seperti itu. Maka mungkin yang seperti itu yang tidak terlalu berdampak pada orang yang lain, banyak yang terdampak, maka itu mungkin bisa diselesaikan sendiri Iya, gitu bisa ya. langsung Ibu putuskan Bisa saat itu langsung Ibu diputuskan, ya. gitu Oke, ya. nggak perlu ngundang tim ya Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, faktor-faktor yang mempermudah dalam menyelesaikan ya atau pengambilan keputusan dilema etika, alhamdulillah sekarang kan kita tidak tidak terbatas ya. Tidak bisa bertemu, kita bisa telepon gitu ya, bisa chat WA dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah untuk kanal-kanal informasi sangat terbuka ya. Jadi saya misalkan kalau di tim struktur ya mungkin tidak cukup, maka kami punya tim penjamin mutu yayasan gitu ya di sekolah, di yayasan, jadi bisa dilakukan komunikasi atau konsultasi bahkan ke ketua yayasan, pengawas sekolah gitu ya. Kita bisa minta pertimbangannya, tidak bisa bertemu bisa dengan teknologi media yang ada gitu ya. Jadi banyak faktor ya Bu ya yang mempermudah atau membantu, terutama media komunikasi, media digital, dan juga support dari sekolah pun juga punya tim dari yayasan ya. Gitu, bahkan pengawas juga ya. Oke, baik. Dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan masalah kasus dilema etika Ibu? Iya, pembelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil ya, terutama saya selama menjadi kepala sekolah, masalah dilema etika ini adalah kita perlu mempertimbangkan itu tadi ya. Kebermanfaatan ya, kebermanfaatan dari sebuah keputusan yang kita ambil, bahwa keputusan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya sendiri atau mungkin pribadi atau kelompok-kelompok yang dekat dengan saya gitu ya, tapi keputusan-keputusan yang diambil betul-betul untuk kebaikan semuanya ya, untuk kebaikan semuanya, untuk kemajuan semuanya. Apalagi sekarang kita dituntut, saya sangat setuju ya dengan kebijakan kurikulum merdeka bahwa kita melaksanakan pembelajaran, pelayanan pendidikan ya, kita sebagai pelayan pendidikan gitu ya, dengan kebaikan-kebaikan dan keramahan yang tentunya sangat sesuai dengan kami sekolah yang berbasis Islam gitu ya, bahwa kita Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi dengan kebaikan-kebaikan tentunya kita tidak akan dilema lagi. Kita tidak akan dilema lagi kalau menggunakan standar kebaikan, standar nilai Islam, standar prioritas. Sesuai dengan background dari yayasan pendidikan di sini ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat berterima kasih dan mendapatkan banyak pelajaran dari sesi wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan apa yang Ibu alami itu juga menjadi pembelajaran berharga bagi saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mohon maaf atas kesalahan mungkin dalam sesi wawancara ini. Dan setelah ini saya undur diri dan pamit ya Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas kunjungan dan silaturahimnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.